Ibu Aisyah juga pernah menyatakan bahwa keluarga adalah investasi akhirat. Nah, mohon untuk dielaborasi tentang bagaimana cara memperbaiki pikiran dan perasaan agar keluarga yang kita miliki saat ini memang benar-benar menjadi satu investasi yang berguna buat kita gitu ya di akhirat. Kemudian yang saat ini dan kedepannya anak-anak generasi alfa ini kan dituntut untuk lebih bisa mengutamakan critical thinking ya Bu Aisyah ya. Nah, bagaimana kaitannya pengelolaan emosi ini dengan perkembangan critical thinking? Dan kebetulan karena ini juga anak saya juga sekolah di Arido Al-Salam, saya juga berharap Aras ini bisa menjadi salah satu sekolah yang mengutamakan critical thinking ini pada anak-anak didiknya. Karena saya juga sudah mulai mengajarkan ini pada anak saya di rumah. Anak investasi akhirat, oh iya, jelas ya. Karena nanti yang bawa kita di alam barzah bahagia dan juga nanti di alam akhirat bahagia itu anak-anak sebetulnya. Nah, gimana ya mengupgrade atau memperbaiki pikiran perasaan? Sebetulnya gini, karena kalau dari sisi otak ya, apapun yang dia sudah terima, memori, pengalaman kah, atau ajaran-ajaran atau nasihat kan sudah ada di otak tadi, yang bagian depan tadi di sini. Ini namanya prefrontal cortex ya. Kadang-kadang kita kan namanya juga orang tua, tadi di awal ya oleh Ibu dikatakan bahwa nggak ada ya sekolahnya jadi orang tua, ya kan? Di ketua yayasan kita sudah bilang begitu, betul. Makanya mungkin ada kemarin hilaf-hilaf gitu, saya juga gitu, ya, saya juga gitu. Terus gimana Bu Aisyah, dia memorinya gimana? Udah terbentuk. Terus gimana? Bisa kita hilangkan? Nggak bisa. Kalau memori dihilangkan maka nanti dia hilang semua, termasuk dia nggak tahu nama ibunya siapa. Jadi bisanya di apa? Cuman bisa ditata ulang. Bagaimana cara menata ulangnya? Nomor satu, cara paling gampang, minta maaf. Bunda minta maaf ya, Ibu minta maaf. Kemarin Ibu hilaf, jadi Ibu tuh teriak. Segera minta maaf. Sehingga memori yang terjadi di otak, kalau kita bicara tentang memori itu adalah sambungan neuron, kabel neuron dengan kabel neuron, ya, dia nyambungnya begini, dia nggak nempel gini ya. Untung loh nggak nempel gini. Karena kalau nempel gini udah sama sekali nggak bisa dibetulin. Atau nggak sama sekali nggak bisa ditata. Untung nempelnya begini. Ada celah, bisa kelihatan ya, celah gini, ada celah gini, ya. Nah ini ya nanti antara neuron ini, sinaps ini dengan ini dia ada namanya neurotransmitter. Jadi kalau bisa dianalogikan ibarat lem. Kalau kita menerima sebuah pengalaman yang sangat mengikat emosi, kesel banget, marah banget, sedih banget, atau juga ya seneng banget, itu nempelnya itu lemnya itu lem canggih banget. Sekarang nggak tahu lem yang paling kuat apa, lem Korea atau lem Aika Aibon atau lem apa? Nah, jadi kuat. Nah, tapi untungnya karena nyambungnya nggak kayak gini ya, dia ada celah kayak gitu, maka kita berharap lemnya itu dikurangin sedikit. Paling enggak jadi yang tadinya lem Korea jadi lem kanji aja yang lebih gampang dilepas ya, gitu. Nah caranya apa? Minta maaf itu. Ya, ajak anak duduk, tanya dulu. Ya, sayang, kemarin Bunda teriak kamu, apa perasaan kamu? Ada anak, nggak apa-apa tuh, biasa aja. Mungkin itu anak ekstrovert. Tapi ada anak yang memang pemikir, dia langsung sedih. Aku kesel, Bunda teriak-teriak kemarin. Ya, astagfirullahaladzim, Bunda minta maaf ya nak. Bunda minta maaf. Bu Aisyah, saya sudah sering kok gitu. Coba cek dulu kalimatnya gimana. Bunda minta maaf atau maafin Bunda? Maafin Bunda ya nak. Itu kayaknya sama. Tetapi secara linguistik program itu nggak sama. Karena kita hilaf bilang, Bunda minta maaf, Ibu minta maaf, Mama minta maaf, Umi minta maaf, atau Ayah mungkin Ayah minta maaf. Tapi kalau maafin Bunda ya nak, itu kita nyuruh dia. Gitu. Itu aja udah beda itu. Saya aja melatih lama itu. Perbedaan antara Ibu minta maaf ya nak dengan maafin Ibu ya nak, itu latihan. Karena otak ini punya program, makanya banyak ilmu-ilmu yang namanya neuro-linguistik program. Otak ini punya kemampuan menangkap informasi itu berbeda. Kita sangka udah sama minta maaf, ternyata bukan. Itu caranya. Ya, yang tentunya bahwa kita meyakinkan dia bahwa kita nggak begitu lagi ya sudah stop untuk melakukan hal-hal yang negatif sehingga anak-anak pikiran dan perasaannya atau memorinya mulai muncul memori yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik. Memang tidak bisa sama sekali kita ini terus ya normal terus atau hebat terus karena sekali-sekali pun kita juga kaget kan. Ya, terus langsung astagfirullahaladzim, anak udah langsung tahu, iya Bu.
Apakah kita diinjak-injak kalau kita minta maaf sama anak? Ada orang yang berpikir gitu loh. Ada ibu-ibu yang berpikir gitu. Ada orang tua masih berpikir gitu. Ternyata tidak. Anak-anak belajar bahwa ibuku saja yang melahirkan aku, dia hilaf minta maaf. Aku pun akan begitu. Itu. Jadi ada suri toladan juga di situ. Ya. Nah, kemudian gimana nih generasi alfa nanti? Ya, bagaimana critical thinking-nya? Ya, bagaimana? Ya itu tadi, pahami dulu perkembangannya, perkembangan otak terutama ya, karena ini tinjauannya neuroscience ya, banyak tinjauan-tinjauan lain. Pahami bahwa waktu dia kan alfa ini ada yang belum lahir kan, ya kan, karena kan sampai 2025 nih, ada yang lahir sekarang nggak alfa. Mungkin ada juga Ananda yang sekarang juga generasi alfa karena lahirnya tahun 2011 kan gitu. Ada yang 2000 baru kemarin 2019, berarti kan masih belum 3 tahun kan. Dan kita ingat dari dalam rahim lahir sampai dia 3 tahun, subconsciousnya 100% bekerja. Maka hati-hati ngomong, hati-hati kita ya kaget, hati-hati ya. Kalaupun dia terlanjur langsung istighfar, anak langsung belajar. Oh, ibuku kalau kaget istighfar, itu juga pembelajaran. Ya. Tapi ada ibu-ibu kaget, dia sumpah serapah, itu masuk juga di telinganya, makanya itu masuk di situ nanti. Ya, makanya kita apapun itu segeralah sebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, dia belajar tuh, belajar. Ya kan? Nah, kemudian nanti setelah 3 tahun mulai ya, dia punya conscious mind, pikiran sadar bekerja, tapi baru 5%. Nah, di situ dia baru masuk ya untuk critical thinking-nya atau critical factor-nya juga. Makanya kita mulailah ya waktu dia misalnya umur 3 tahun ajarkan tentang ya tata cara, ajarkan tentang prinsip-prinsip apa yang Bunda mau sampaikan di situ Pak Mas. Karena sudah mulai bekerja. Ya, insya Allah nanti itu akan terus berkembang dan kemudian pada saat nanti usia sekolah kita makanya harus pilih sekolah yang kita tahu persis, paling tidak kita lihat sekolah itu amanah, sekolah itu lingkungannya aman dan nyaman, ya prinsip-prinsip sekolah itu apa kita pelajari, Bapak Ibu gurunya bagaimana waktu ketemu pertama, itu sangat membantu memasukkan ajaran-ajaran di conscious mind-nya anak-anak pada saat dia usia-usia dia 7 tahun ke atas. Gitu. Karena anak-anak ini lucu nih ya, kalau dari lahir sampai usia 5 tahun, anak-anak akan bilang, kata ibu aku, kata ayah aku begini, kata ibu aku. Tapi 7 tahun ke atas sampai 12 tahun, kata guru aku. Bukan gitu Bunda, guru aku bilangnya begini, kata guru aku. 13 tahun ya, sampai kurang lebih 18 tahun, kata teman aku. Itu juga kita harus cari sekolah SMP SMA, yang sekolahnya itu kita bisa juga tahu kira kurang lebih, ya teman-temannya kayak apa sih? Minimal ya, walaupun tentu ada sekitar 1-5% yang juga mungkin keluarga yang mungkin ya itu tadi tidak tertata baik, tapi kan cuma sedikit. Nanti di atas 20 tahun sampai umur 30 tahun, kata aku, kata saya. Makanya pada saat dia kuliah, kita harus carikan juga tempat kuliah yang kalau nanti dia berpikir tentang prinsip-prinsip dia, itu tidak nyimpang-nyimpang itu. Ya. Anak saya lebih rela dia kuliah di tempat, maaf misalnya sekolah Islam gitu, kampus Islam, saya lebih rela gitu. Kenapa? Karena mau nggak mau waktu mengatakan kata saya, tapi karena nuansanya lingkungannya Islam, mau nggak mau kata sayanya betul-betul kata saya yang tidak keluar dari konsep Islam. Terus setelah 30 sampai nanti seterusnya, kata siapa Bu Aisyah? Kata Allah. Makanya orang-orang di atas 30 tahun sudah mulai rajin lagi taklim, kata Allah. Jadi itu pengaruh lingkungan terhadap conscious mind mereka ini. Makanya harus kita pahami. Mumpung yang punya anak yang belum 5 tahun itu banyak ajarin anak-anak, kasih prinsip ya, walaupun sesuai umurnya ya. Cara misalnya melipat selimutnya, cara buang sampahnya, cara makan pakai tangan apa gitu ya. Salaman misalnya pakai tangan apa, disitulah. Ya, soalnya 7 tahun udah, kata guru aku nggak gitu Bunda, kata guru aku, kata Miss Emmy nggak begitu Bunda. Misalnya gitu ya. Kata Mister, ya misalnya sebutlah gurunya ini, ya sudah. Kadang-kadang orang tua suka kesel, kata guru kamu, kata guru kamu.
Ya memang begitu. Nah sekarang pas lagi pandemi semuanya dibalikin di rumah. Nah sekarang mungkin kata guru nggak terlalu banyak, nggak terlalu kuat. Apa kata ibu aku lagi? Ya. Kurang lebih seperti itu Bu Ririn, mudah-mudahan bisa terjawab ya.